Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan salam sepak bola kembali dengan saya, Bung Ropan. Jadi setelah kemarin sepanjang hari Minggu itu tidak ada konten sama sekali yang saya buat karena saya masih di luar kota, ya masih sibuk dengan acara di luar kota dan saat ini saya sudah kembali lagi ke Jakarta dan saya harus bisa membuat konten video yang banyak sudah memang meminta saya untuk melihat, mereview hasil-hasil pertandingan yang ada, ya. Terutama di IPL, di Liga Premier Inggris, yang banyak terjadi drama-drama yang membuat ini semakin rame. Ya, pertarungan ada di papan atas itu terjadi sejak kemarin sebenarnya, ketika Arsenal mengalahkan Bournemouth, kemudian Arsenal langsung naik dengan nilai 9, bahkan memimpin klasemen sampai saat ini, dengan tumbangnya Chelsea juga di Elland Road dengan 0-3 atau 3-0 dari tuan rumah. City juga di luar dugaan tertahan dengan 3-3, bahkan nyaris kalah melawan tuan rumah Newcastle di St. James Park. Itu kejadian luar biasa. Di samping tuan rumah West Ham United dipermalukan lagi oleh si kuda hitam Brighton. Setelah Brighton itu mengalahkan MU, sekarang Brighton itu tampil bagus. West Ham ini sulit untuk dikalahkan loh, apalagi bermain di kandang mereka dan mereka tidak bisa membuat gol, bahkan Brighton yang mencetak 2 gol. Jadi memang dalam 3 pertandingan terakhir ini Brighton sangat bagus. Ya, kita akan menunggu apakah mereka akan konsisten terus sampai ke depan untuk bisa melewati 10 pertandingan ini, yang selalu menjadi kendala memang. Ya, bagi tim-tim yang sebelum-sebelumnya dianggap sebagai mediocre atau hanya membuat kejutan-kejutan di awal, tapi kemudian setelah melewati 10-15 pertandingan mereka menurun. Tapi semoga dengan kejayaan Brighton ini mereka akan terus naik. Ya. Pasukan Graham Potter, ya, yang sudah mengejutkan setelah mereka juga menaklukkan MU di Old Trafford. Sekarang di London mereka menaklukkan West Ham. Tetapi juga di kandang mereka justru tertahan imbang dari Newcastle kalau nggak salah. Tapi inilah sepak bola yang terjadi. Itulah saya katakan bahwa ini drama yang membuat IPL itu semakin sengit, semakin seru. Sulit untuk bisa memprediksi ini laga-laga yang dilakukan karena bisa selalu berubah di atas lapangan. Hal yang sama juga terjadi di Elland Road. Siapa yang menduga, siapa yang menyangka bahwa Leeds ini mampu mengalahkan Chelsea dengan 3-0. Mungkin kalau 1-0, 2-1 oke. Karena dalam sepak bola juga semua bisa terjadi. Tetapi justru Leeds melakukan ini di saat mereka sudah kehilangan 2 pilar utama mereka, pemain terbaik mereka, Calvin Phillips, gelandang tim nasional Inggris yang sudah diambil oleh Manchester City. Artinya dengan kehilangan Calvin Phillips kan akan goyah di tengah. Kemudian kita tahu bersama juga, ya, gelandang serang mereka, Rafinha, itu diambil oleh Barca, pindah ke Barca. Kehilangan 2 pemain ini pasti akan mengganggu. Ya. Tetapi justru tidak terlihat. Ya. Lebih termotivasi bagi Leeds United untuk membuktikan diri bahwa mereka bisa. Ya. Juga sudah terjadi sebelumnya, ya, bagaimana Marcelo Bielsa yang membawa tim ini promosi itu out, kan, dipecat keluar. Sekarang Jesse Marsch yang menggantikan. Tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ini yang saya acungkan jempol bagi Leeds. Dan mereka belum kalah, melejit ke posisi ketiga di bawah Arsenal dan City. Poin sama dengan City, 7 poin. Karena mereka belum kalah dalam 3 pertandingan, ya. Ada 2 menang dan 1 imbang. Mereka menang melawan Wolves sebelum mereka menang melawan West Ham, dan ada satu imbang melawan Southampton kalau nggak salah dengan 2-2. Jadi mereka sama seperti dengan Brighton juga, ada di atas, di kelompok atas, ya. Memang oke lah. Tapi sekali lagi saya akan menunggu sampai 10 laga. Bagaimana Brighton dan Leeds ini, apakah terus akan memberikan kejutan demi kejutan. Tapi kita bicara dulu dengan review pertandingan melawan The Blues Chelsea. Pantas atau wajar kalau Thomas Tuchel ini dibuat pening, ya. Karena mereka itu selain gagal membuat gol, dipermalukan habis, dipukul KO di Elland Road dengan 3 gol tanpa balas, juga dibumbui oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Gol pertama dari Brendan Aronson, pemain Leeds ini, itu tidak boleh terjadi kalau Mendy tidak bermain-main di belakang. Ini kesalahan fatal yang dibuat setelah Thiago Silva memberikan umpan ke belakang. Itu masih jauh jarak Aronson dengan Mendy. Tetapi Mendy ini menahan bola, ya. Kemudian menganggap enteng lawan tidak akan mungkin merebut dia dan coba untuk menggocek, dan akhirnya direbut oleh
Brendan Aronson untuk bisa menjadikan gol pertama ini. Gol pertama ini yang mencelakakan mereka. Ya. Karena sebelumnya memang mereka bisa membuat gol ke gawang Leeds mungkin di menit 14 lewat Raheem Sterling setelah mendapatkan umpan dari Kukurea di sisi kiri, sisi kanan pertahanan dari Leeds. Tetapi hakim garis itu mengangkat bendera tanda ada Sterling mengontrol bola dan masuk ke dalam itu dalam posisi offside. Sehingga gol Sterling ini yang sangat indah saya kira. Mempressing bola ke tiang jauh di sudut kiri. Ya. Namun dianulir. Nah setelah ini Mendy membuat kesalahan. Kalau Mendy langsung membuang bola saja, tidak perlu menahan berlama-lama, hajar aja ke depan setelah mendapatkan umpan balik dari Thiago, aman. Bahkan bukan tidak mungkin Chelsea yang bisa memenangkan pertandingan kalau tidak ada gol pertama ini. Tapi setelah ini terjadi juga ada gol kedua dari sebuah set piece dilayangkan oleh Jack Harrison, kemudian tandukan yang sangat bagus dari Rodrigo, ini yang melunturkan semangat bagi Chelsea. Kecepatan timing dari Rodrigo untuk naik, walaupun di sana ada dua pemain Chelsea sebenarnya. Salah satu yang kalah duel adalah Reece James. Sehingga didahului oleh tandukan Rodrigo dengan ketinggalan 2-0 berat, apalagi di babak kedua Jack Harrison itu bisa membuat gol lagi setelah ada Daniel James yang bisa memberikan umpan. Saya pikir selesai bagi Chelsea. Daniel James ini bermain bagus, ini mantan pemain MU yang diambil oleh Leeds ya sejak masih di zaman Marcelo Bielsa, dan dia tampil oke lah, termasuk bagaimana dia bisa memberikan umpan-umpan asis-asis yang mematikan dari sisi kiri, kecepatan dia. Dan kita lihat juga ada sebuah kejadian di menit 84. Kalidou Koulibaly, pemain yang diambil dari Napoli untuk bermain di belakang mengisi posisi Rudiger yang pergi ke Real Madrid. Ya. Kalidou Koulibaly tidak perlu untuk bisa menarik Joe Gerhardt, pemain Leeds yang masuk di babak kedua. Ya. Dalam posisi yang tidak begitu, saya pikir menguntungkan bagi Leeds untuk bisa membuat gol. Makanya dia tidak perlu untuk menarik masih jauh gawang, masih di luar kotak. Jadi itu saya bilang tidak menguntungkan bagi Leeds, kecuali sudah di dalam kotak penalti berhadapan ya apa boleh buatlah dia melakukan pelanggaran. Tapi masih jauh ketika dia menarik ya posisi Joe Gerhardt dan terjatuh, dan wasit bisa memberikan kartu kuning kedua dan kartu merah ini untuk dia keluar karena di menit ke-9 Kalidou ini sudah mengambil Aronson sehingga dia diberikan kartu kuning. Nah dengan ini kan tidak ada ampun bagi Kalidou. Tapi saya pikir wajar ya kalau melihat dari rekor dari Koulibaly ini, dia bukan baru 1-2 kali mendapat kartu merah. Ini raja kartu merah, bahkan tertinggi di top 5 Eropa, di Liga Eropa ya. Dia bisa membuat ini kartu merah ke-6 dia. Ini banyak loh. Sebelumnya 5 dengan Napoli mendapatkan kartu merah, dan ini pertama kali dia. Ketika masuk di pekan ketiga, dia sudah mendapatkan kartu merah. Jadi bukan tidak mungkin juga akan mendapat kartu merah lainnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini yang harus dilihat oleh Thomas Tuchel ya, untuk bisa meredam ya emosional dari seorang Koulibaly, untuk memberikan ketenangan bagi dia ya, karena memang mungkin dia baru pertama masuk di Liga Premier, pemain Senegal ini, dan melakukan pelanggaran yang tidak perlu sama sekali. Itu saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang tidak perlu, termasuk Mendy dan Koulibaly, dan ini merugikan bagi Chelsea untuk pertandingan-pertandingan ke depan ya. Dan ini start yang saya pikir kurang begitu oke ya, walaupun sudah sempat menang di laga pertama, tapi itu menang dengan penalti Jorginho juga ketika di Goodison Park mereka menang melawan Everton. Tapi setelah itu kan ada 2-2 dengan Spurs, dan sekarang kalah, menghambat laju mereka, perjalanan mereka untuk bisa berada di papan atas yang sekarang dikuasai oleh Arsenal. Pasukan Arteta luar biasa. Mestinya saya bisa membuat review pada kemarin, tetapi tidak bisa dengan waktu yang sangat mepet sekali ya, sangat sibuk sekali. Padahal mereka ini tampil dengan oke ya. Ketika melawan Bournemouth, di kandang lawan mereka menghajar dengan 3 gol. Ya, ada 2 gol dari Odegaard dan Saliba. Ini permainan terbaik yang ditujukan oleh Gabriel Jesus dan kawan-kawan, dan mereka sekarang menjadi penantang terkuat bagi favorit seperti Manchester City dan Liverpool untuk bisa menjadi juara. Bahkan untuk bisa masuk di 4 besar ini terbuka peluang. Memang baru 3 pertandingan. Tetapi dengan start yang bagus bagi Arsenal, mereka sudah bisa menutup kekecewaan pada musim lalu dengan start 3 pertandingan 3 kali kalah. Kemasukan 9 gol tanpa memasukkan. Sekarang start 3 pertandingan 9 poin. Top
ya bagi pasukan Arteta. Ya. Dan kita kembali dengan Chelsea, sayang sekali ya. Chelsea tidak mampu untuk bisa memanfaatkan laga tandang ini dengan baik, walaupun sebenarnya Leeds itu tim yang oke ya, start yang bagus. Tapi kalau dari kedalaman skuad kan kita bisa melihat ini masih unggul jauh Chelsea dibandingkan dengan Leeds. Tapi Leeds memang masih punya penjaga gawang oke, pemain belakang juga oke, pemain tengah juga bagus ya. Apalagi yang saya bilang tadi, 4 pemain mereka sangat oke di depannya. Daniel James main bagus, Jack Harrison, Rodrigo Aronson ini memberikan perlawanan sengit, membuat Thiago Silva, Reece James, Koulibaly itu kewalahan untuk bisa mencegat mereka. Nah, Tuchel setelah tertinggal coba untuk bisa memainkan beberapa pemain di babak kedua, 4 kalau nggak salah, memasukkan Ben Chilwell, Ziyech juga dimasukkan, Pulisic juga ikut dimainkan di sana, tapi tidak bisa mengubah keadaan, termasuk Aspi yang masuk ya babak kedua. Jadi ketika mereka coba dimasukin untuk bisa, siapa tahu ada bisa mengubah keadaan dan Chelsea bisa mengejar ketinggalan, dan itu tidak mampu mereka lakukan. Ya, saya kira ini akan menjadi pelajaran, evaluasi bagi Thomas Tuchel untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemudian di St. James Park juga terjadi hal yang luar biasa. Juara bertahan pasukan Pep Guardiola nyaris kalah. Sempat unggul lebih dulu melawan Gundogan, tetapi ada 2 gol balasan yang bagus dari Newcastle ya. Sampai bahkan ada 3-1 di babak kedua dengan tendangan bebas dari Trippier. Wah, ini oke menaklukkan Ederson Moraes. Sepertinya di publik di Newcastle St. James Park sudah bisa melihat bisa mereka mengalahkan City. Tapi mereka lupa, karena City ini pemain-pemain punya mental kuat. Ya. Mereka tenang selalu dalam posisi tertinggal apapun. Kedalaman skuad yang oke, ya. Dan mereka bisa mengejar ketinggalan. Bahkan hanya dalam 4 menit, di menit 60 dan 64 ya. Erling Haaland bisa membuat gol dan Bernardo Silva memanfaatkan assist atau umpan yang sangat matang dari KDB untuk membuat 3-3. Seperti mudah sekali mereka untuk mengejar ketika mereka itu tertinggal ya, dengan 3-1 dari tuan rumah. Ya, kalau Bielsa juga membuat gol kedua ini oke ya bagi mereka. Setelah Almiron bisa membuat gol pertama bagi Newcastle. Jadi pasukan Eddie Howe ini membuat posisi Pep itu ketar-ketir dalam pertandingan ini. Perlawanan sengit diberikan oleh mereka. Tetapi ya, bagi City, mereka tidak akan panik. Dengan tertinggal berapa gol pun mereka akan coba untuk tenang. Dan itu terlihat sekali. Pep juga hanya menggantikan 1 pemain ya ketika Nathan Ake ditarik keluar dan Ruben Dias yang masuk. Jadi tidak ada pergantian banyak kecuali hanya 1 itu. Dan mereka bermain dengan tenang, lebih sabar untuk mengejar ketinggalan. Perpaduan antara Gundogan, Rodri, KDB di tengah oke. Ya, bagus mereka bisa bermain. Silva bahkan dimainkan lebih awal dengan Foden. Ada Erling Haaland di depan. Wah. Kemudian di belakang dengan Walker dan Cancelo bermain di 2 fullback. Ederson di bawah Mister. Dan John Stones dimainkan di starter. Berpasangan dengan Ake sebelum Ake ditarik dan ada Ruben Dias di sana. Saya pikir hasil ini juga akan membuat bagi Pep untuk bisa melihat, mengevaluasi, karena Pep mencanangkan target pasti menang. Walaupun mereka tahu akan sulit bermain St. James Park dengan kondisi sekarang luar biasa bagi pasukan Eddie Howe. Mereka bagus, tetapi kemenangan itu wajar. Karena sekali lagi kedalaman dari City itu di atas dari Newcastle. Bahkan musim lalu juga mereka menang di kandang Newcastle. Tetapi dengan draw ini membuat langkah City ini tertahan. Ini juga akan menguntungkan saya pikir kalau nantinya Liverpool bisa menang melawan MU bermain di Old Trafford. Nanti pada Selasa dini hari saya akan bahas nanti beberapa jam ke depan tentang big match ini. Duel yang sangat seru antara MU dan Liverpool. Tapi MU harus bisa menang. Kalau MU menang kan enak, kalau bisa bersaing lagi naik ke atas. Tapi kalau kalah ini ya akan membuat pasukan klub akan ke bawah karena MU juga akan menang. Tapi nantilah itu. Sampai di sini pembahasan saya atau review tentang kejutan demi kejutan yang terjadi, mulai dari West Ham yang kalah dari Brighton, Chelsea juga tumbang ya, dari tuan rumah Leeds United, dan City tertahan 3-3, membuat IPL ini semakin ramai dan enak untuk kita ikuti perkembangan mereka dari pekan ke pekan. Oke, dengan saya Ropan
dan sampai jumpa di next video. Ciao.